Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, pada kesempatan ini saya hendak mengulas sedikit perihal soal ramalan. Beberapa rekan dari agama Katolik maupun dari agama Protestan, juga termasuk di dalamnya dari agama Islam, memberikan suatu catatan kepada saya. Bagus juga kalau seandainya pastor berbicara soal ramalan dari sudut pandang Katolik. Saya lalu mengatakan, sejauh yang saya ikuti dari pihak politisi, juga dari pihak siber, juga dari pihak tokoh agama, sudah memberikan tanggapan perihal soal ramalan itu. Belakangan ini saudara Alaidit Muanas, dan beliau adalah seorang ketua umum siber Indonesia, berencana melaporkan Mbak Yu yang terkenal seorang peramal ke kepolisian terkait pernyataan ihwal pergantian presiden tahun 2021. Selain daripada itu juga, Pendeta Gilbert Lumoindong juga telah menggaris silang terhadap persoalan ramalan itu. Pendeta Gilbert memberikan judul yang sangat indah. Beliau mengatakan, lebih besar ramalan manusia atau kebesaran Tuhan yang diandalkan. Kali ini saya hadir dari perspektif Katolik, hendak berbicara tentang apa itu ramalan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, praktek kegiatan ramalan yang dilakukan oleh manusia bukan lagi menjadi hal yang tabu di tengah-tengah masyarakat saat ini. Tentunya semua manusia tahu bahwa sejak pertama mereka telah jatuh ke dalam dosa karena tergoda dengan si jahat. Akibat dosa ini manusia menjadi jauh dan tidak berkenan di hadirat Allah sendiri. Keteladanan Yesus Kristus yang tidak gentar atau mundur dari apa yang telah digariskan kepadanya patut manusia percaya menjadi contoh dalam hidup. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya dalam menyikapi perkara ramalan ini? Dan saudara-saudariku, kembali kita harus melihat ayat Alkitab tentang ramalan sebagai tumpuan kita. Pendeta Gilbert sudah memberikan satu kutipan ayat kitab suci yang beliau ambil dari kitab Imamat ayat 19, bab 19 ayat 26b. Saya mau menambahkan satu lagi, yaitu dari kitab Ulangan bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Kira-kira saya mengutip beberapa perikop ayat berikut ini. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemanterah, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, saya hendak memberikan kajian eksegetis secara sederhana soal perikop tentang ramalan ini.
Ayat Alkitab pada kitab Ulangan ini memberikan kepada kita bahwa sesungguhnya ramalan itu berasal dari orang-orang yang meminta petunjuk kepada arwah orang mati atau arwah peramal. Hal ini bukanlah berasal dari Allah. Sehingga Allah menekankan bahwa perbuatan-perbuatan yang demikian adalah sesuatu yang keji bagi Tuhan. Manusia mengharapkan segala sesuatunya sesuai dengan hasrat dan keinginan dagingnya. Janji Tuhan bagi orang percaya, bagi mereka juga terasa mustahil dan membutuhkan waktu yang lama dan tidak pasti, sehingga segala sesuatu yang cepat dan praktis mereka lebih menyukainya. Oleh karena itu, ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, kembali kita kepada persoalan ramalan Mbak Yu berkaitan dengan presiden akan dilengser pada tahun 2021. Terjadi penjarahan yang besar-besaran. Saudara-saudariku, pertanyaan saya adalah, apakah Anda percaya kepada manusia atau percaya kepada Tuhan? Pendeta Gilbert dengan tegas mengatakan bahwa sesungguhnya kuasa Tuhan lebih besar dan kuasa manusia jangan dibesar-besarkan. Dan saya menambahkan, sesungguhnya apa kata manusia adalah bersifat sementara. Dia tidak memiliki jaminan kekal, dan yang berhak untuk meramal dan bernubuat hanyalah Allah yang maha kuasa. Kita masuk kepada kitab yang berikut, yaitu kitab Imamat bab 19 ayat 26b. Dikatakannya demikian, janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Suatu larangan yang begitu tegas dan memikat hati umat manusia. Sebagai pengikut Kristus, kita harus patuh pada ajaran Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Dengan demikian, orang yang telah percaya harus memiliki pemikiran yang berbeda dengan dunia, karena dirinya bukan lagi bagian dari pekerajaan Allah. Dalam Imamat bab 20 ayat 6 dikatakan, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina, dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah begitu menegaskan ketidaksukaannya terhadap manusia yang melakukan ramalan ataupun sekedar mempercayainya. Allah tahu apa yang dibutuhkan manusia, bukan apa yang diinginkannya. Hasrat dan keinginan manusia berasal dari dagingnya yang telah berdosa, sedangkan hasrat hati Allah haruslah juga menjadi bagian dalam hasrat hati manusia yang percaya, karena dengan demikian kita dapat mengetahui kehendak dan rancangan Allah atas diri kita manusia. Saudara-saudariku umat Allah yang terkasih, dengan demikian kembali kepada persoalan ramalan Mbak Yu terhadap presiden. Meski belakangan ini Mbak Yu mengklarifikasi bahwa sesungguhnya dirinya terlalu cepat jika berbicara. Namun dia juga mengatakan bahwa sangat menyesal karena ada pihak yang memelintir hanya untuk kepentingan pribadi. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, saya pribadi sebagai orang Katolik sangat menentang dengan tegas bahwa sesungguhnya ramalan manusia itu bohong belaka.
tidak benar. Percayalah hanya kepada Tuhan, karena kebesaran dan kasih Tuhan melebihi kebesaran dan kasih manusia. Apalagi dikatakan dalam firman Tuhan, para peramal itu meminta petunjuk dari roh-roh jahat atau roh-roh peramal sendiri yang bersifat penuh dengan kedagingan. Tetapi hanya kehendak hati Allah lah yang kita andalkan. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, Anda meramalkan pesawatnya jatuh dengan warnanya sekian. Anda meramalkan terjadinya gempa bumi. Loh, kehendak alam kok Anda meramalkan toh? Yang berkuasa atas alam ini siapa? Allah sendiri loh. Oleh karena itu saudara-saudariku, marilah arahkanlah pikiranmu, fokuskanlah hatimu hanya kepada Allah. Singkirkanlah yang namanya ramalan itu, karena sesungguhnya ramalan itu adalah tidak benar. Percayalah hanya kepada nubuat-nubuat Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.